itu ada sekoci kecil berwarna kuning. Ini dari tadi para warga masih berupaya melakukan evakuasi kepada anak-anak yang dimana khususnya ini balita. Masih banyak anak-anak ini yang berada di dalam rumah begitu, sehingga dari Polda Metro Jaya ini masih harus menyusuri hingga ke bagian belakang pemukiman untuk memantau sekiranya masih ada anak-anak yang harus dievakuasi untuk berpindah ke posko pengungsian. Tadi juga kalau kami berdasarkan data yang berhasil kami himpun dari tim Polda Metro Jaya, ini memang dikatakan sebanyak 3 RT yang terdampak di kawasan Kebon Pala ini. Di antaranya ada RT 10, RT 13, dan juga RT 14. Para warga yang berada di ketiga RT ini kemudian diungsikan ke posko pengungsian terdekat yang dimana akan ditempatkan di SD Negeri 02 Kampung Melayu, Jakarta Timur, dan juga ada yang diungsikan ke masjid terdekat yakni Masjid Jami Ittihadul Ikhwan. Dan juga Mario dan juga saudara, tadi kami juga melihat beberapa tim dari BPBD ini juga sudah berdatangan ke kawasan Kebon Pala ini untuk memantau langsung juga meninjau langsung bagaimana situasi terkini di kawasan Kebon Pala. Dan juga tadi kami lihat juga ini ada tim dari PLN begitu untuk memastikan kondisi listrik di sini apakah perlu dilakukan pemadaman listrik di kawasan Kebon Pala ini. Namun sampai sejauh ini kalau dari informasi terakhir yang kami terima ini memang masih belum perlu dilakukan proses pemadaman. Namun kalau Anda lihat sekarang ini tim dari PLN masih mengecek begitu bagaimana arus listrik saat ini, karena tadi saya sampaikan kondisi air di kawasan Kebon Pala ini menggenang hingga memasuki rumah warga. Dan kalau dari pantauan kami juga ini rata-rata rumah yang ada di kawasan Kebon Pala ini bertingkat begitu Mario dan juga saudara, ada 2 tingkat, sehingga untuk area rumah warga yang di posisi lantai 1 ini sudah menggenang begitu air masuk. Jadi beberapa warga yang masih terjebak ini rata-rata mereka berada di lantai 2 rumahnya. Dan saat ini tim dari Polda Metro Jaya bersama tim Satgas lainnya dari PLN, BPBD ini masih terus melakukan proses evakuasi. Yang kalau tadi juga kami himpun datanya ini sudah ada sebanyak 42 balita berhasil diungsikan ke SDN 02 Kampung Melayu, kemudian juga ada sebanyak 193 orang dewasa kurang lebih yang sudah berhasil mengungsi ke SDN 02 Kampung Melayu. Dan juga di antaranya ini ada juga lansia, Mario dan juga saudara, kurang lebih sebanyak 13 lansia tadi sudah diungsikan ke posko pengungsian begitu. Dan terus kami akan memantau karena juga kita ketahui banjir yang terjadi di kawasan Kebon Pala ini bukan pertama kalinya terjadi, ini juga merupakan banjir kiriman yang terjadi dari kawasan Cisarua Bogor begitu, sehingga sejak dini hari pagi tadi ini air sudah menggenang di kawasan Kebon Pala Kampung Melayu. Jadi warga ini memang karena sudah terbiasa begitu, mereka sudah bisa mengantisipasi juga, sudah mulai berjaga-jaga sehingga ini juga sudah melakukan pemantauan sejak dini hari di kawasan Kebon Pala Kampung Melayu. Dan ini sudah ada bersama saya ada Bapak dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi. Bapak, mungkin boleh wawancara sebentar bersama Kompas TV. Saat ini kami sedang live dengan Bapak. Coba boleh. AKP Ali. Bapak AKP Ali. Baik, Pak Ali, ini mungkin boleh sejak kapan dari Polda Metro Jaya ini sudah mulai menyusuri kawasan Kebon Pala ini, dan mungkin boleh ceritakan ketinggiannya ini separah apa? Untuk anggota kami mulai dari subuh sudah berangkat dari Mako menuju Kebon Pala. Untuk ketinggian air sementara sekarang ini sampai jam ini tetap naik. Ini kalau terakhir, ini info terakhir yang saya terima 175 cm ini sekarang sudah menurunkah atau bagaimana, Pak? Sementara masih naik, Mbak. Itu sudah menjelang 200, jadi 2 meter. Yang dekat kita berdiri hampir menjelang 2 meter di belakang kita. Oke, berarti di belakang kita itu posisinya makin ke dalam sudah menyentuh 2 meter ya? 2 meter, kalau yang di ujung sana udah melebihi hampir 3 meter. Oke, ini bantuan apa saja Pak kira-kira, dan siapa saja yang masih berusaha dievakuasi ini untuk warga yang masih? Sementara yang dievakuasi, yang sudah mengungsi di SD 02 dan musola, itu yang lansia dan anak-anak. Sementara yang lain masih bertahan. Sementara kita koordinasi dengan PLN supaya segera memadamkan listrik. Takutnya ini meteran
yang di ujung sana tinggal 2 jengkal lagi. Itu cukup berbahaya bagi warga. Demikian. Oke, berarti ini masih upaya untuk pemadaman listrik ya Pak di sekitaran kawasan Kebon Pala. Sementara ini petugas PLN berupaya untuk kita koordinasi supaya segera mematikan listrik. Demikian. Oke, ini Bapak bekerja sama dengan tim dari mana saja? Tadi saya lihat ada BPBD juga di sana. Untuk tim yang di sini dari BPBD, Pemda juga, kemudian Satpol Air dan Brimob. Kalau kami sendiri dari Ditsamapta Polda Metro Jaya, Mbak. Demikian. Oke, baik Pak. Bantuan apa saja kira-kira yang akan diturunkan untuk para warga yang di kawasan Kebon Pala ini? Sementara kalau dari Polda kita sementara menurunkan perahu kano. Untuk bantuan mungkin makanan itu mungkin kita koordinasi dengan Pemda. Dengan Pemda, baik. Ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk dilakukan proses evakuasi para warga ke posko pengungsian? Tergantung warganya. Kalau warganya masih mau bertahan di rumahnya masing-masing, kita agak sulit juga karena dianggap warga sudah biasa. Cuman kita dari pihak kepolisian menghimbau untuk segera mengungsi. Mengingat kalau listriknya tidak padam semua itu cukup berbahaya. Jadi kami himbau pada warga akan segera mengungsi. Demikian. Berarti mau tidak mau para warga ini harus diungsikan begitu ya Pak, meskipun mereka masih ada yang memilih berdiam di rumahnya masing-masing begitu. Betul. Kalau bisa koordinasi dengan Pak RT RW supaya mengingatkan dan mengimbau pada warganya akan segera mengungsi. Demikian. Baik, ini tadi informasi terakhir yang kami terima 3 RT yang terdampak. Ini betul Pak apa bagaimana sebenarnya situasi terkini? Sementara untuk jumlah kakaknya kita belum tahu pasti. Tadi kita cek di SD 02 sekitar 198 warga Sudah diungsikan di SD 02. Oke, baik. Terima kasih Pak AKP Ali, sekali lagi selamat bertugas kembali. Maaf mengganggu waktunya. Itu dia tadi Mario dan juga saudara sudah dijelaskan oleh AKP Ali dari Polda Metro Jaya. Ini memang saat ini upaya pemadaman listrik ini sedang dilakukan oleh tim dari PLN begitu, mengingat tadi saya sampaikan air ini posisinya masuk ke dalam rumah warga dan ketinggiannya tadi update terakhir ini sudah mencapai 2 meter begitu atau 200 cm. Sehingga ini cukup berbahaya jika para warga ini masih terus memilih untuk berdiam di rumahnya masing-masing begitu. Dan kita akan nantikan bagaimana nanti proses evakuasi yang masih akan terus berlangsung oleh Polda Metro Jaya. Kembali ke studio, Mario. Ya Audrey, dari pertanyaan Anda kepada pihak terkait bahwa tadi dijelaskan semakin siang malah justru ketinggian air semakin tinggi. Dari yang Anda ingin sampaikan, apakah memang penyebab ini karena intensitas hujan yang tinggi ataukah karena air kiriman sebenarnya? Ya Audrey, saya ulangi pertanyaan saya. Dari penjelasan pihak terkait yang Anda wawancara tadi bahwa ketinggian air semakin siang justru semakin tinggi. Dari penyebab yang mungkin bisa Anda analisa di lapangan, apakah memang ini karena intensitas hujan yang tinggi ataukah karena air kiriman? Ya Mario, sebelumnya maaf saya kurang bisa mendengar dengan jelas suara Anda. Namun kalau dari pantauan kami, ini memang tidak ada curah hujan yang intensitasnya begitu tinggi di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu ini. Namun memang karena kita ketahui posisi dari warga Kebon Pala ini, Kampung Melayu ini, posisinya sangat dekat dengan Kali Ciliwung begitu, yang dimana ini merupakan aliran dari Bendungan Katulampa, sehingga kita ketahui kemarin ini terjadi banjir di kawasan Cisarua Bogor, dan meluapnya air di Kali Ciliwung ini memberikan imbas kepada para warga yang tinggal di Kebon Pala ini. Karena kalau tadi kami boleh menceritakan sedikit saat perjalanan kami menuju ke Pala Kampung Melayu ini, tadi kami melewati juga Kali Ciliwung sangat penuh begitu, ketinggiannya sangat tinggi, sehingga air itu meluap yang kemudian ini berimbas kepada para warga yang tinggal di kawasan Kebon Pala, khususnya di RT 10 hingga RT 14 ini. Mario. Ya, terima kasih Audrey Zefanya atas laporannya. Utamakan kehati-hatian dalam bertugas dan selamat bertugas kembali. Saudara, masih dari informasi terkait dengan banjir, hujan yang deras
terjadi pada Minggu malam menyebabkan terjadinya longsor di kampung pensiunan Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Akibat longsor, belasan rumah milik warga hancur. Warga pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Berdasarkan keterangan warga, kejadian sendiri terjadi setelah salat tarawih. Hujan deras yang disertai longsor, warga pun terpaksa berhamburan menyelamatkan diri. Berdasarkan data sementara BPBD, jumlah keluarga yang mengungsi di Majelis Kampung Pensiunan berjumlah 30 keluarga. Tidak hanya rumah yang rusak, hujan deras juga memutus beberapa jembatan akses warga untuk keluar kampung. Akibatnya warga pun terpaksa memilih jalan memutar. Untuk mengetahui informasi terkini kita tanyakan jurnalis Kompas TV Jian Jufri dan juru kamera Yan Faris di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Jian, selamat pagi. Bagaimana kondisi saat ini yang bisa Anda sampaikan pada kita? Ya, Mario dan juga saudara, memang untuk kondisinya ini saat ini di Desa Tugu Selatan, tepatnya di Kampung Pensiunan, ini masih dilakukan kegiatan bersih-bersih ya. Ini sudah dilangsungkan sejak tadi saya tiba di sini, ini sudah ada kegiatan bersih-bersih imbas banjir bandang kemarin malam begitu ya. Ini memang tadi sudah ada giat bersih-bersih dari BPBD, lalu sekarang ini pihak dari kepolisian dan juga TNI mulai datang dan juga diperbantukan untuk membantu para warga ya membersihkan sisa-sisa banjir yang masih menggenangi rumah para warga di Desa Tugu Selatan pada pagi hari ini. Seperti yang Anda bisa saksikan, memang ini para anggota dari TNI Satuan Yonif 315 Garuda TNI ini sedang membantu para warga membersihkan para lumpur dan juga sisa-sisa banjir yang terbawa ke rumah warga seperti atap seng genteng dan juga ada kayu-kayu, lalu pipa dan juga beberapa baju-baju yang berserakan ini sedang dibantu dibersihkan oleh anggota Satuan Yonif 315 Garuda ya. Memang kalau kita ingat kembali atau kita kilas kembali di Desa Tugu Selatan ini ada 3 RT yang terdampak, yakni RT 1, 2, dan 3 dengan jumlah KK yang terdampak ini ada sekitar 139 KK. Dan untuk kerusakan rumahnya memang di RT 1, 2, dan 3 ini juga cukup beragam. Ada yang mengalami kerusakan ringan sekitar 24 rumah, lalu kerusakan berat sekitar 16 rumah, dan juga rumah yang terendam banjir ada sekitar 99 rumah. Dan saat ini sudah bersama dengan saya Bapak Joni selaku anggota dari Yonif 315 Garuda. Mari kita coba tanyakan kepada Pak Joni ya. Pak, ini kalau boleh tahu sudah giat bersih-bersih ini sudah dari kapan ini Pak? Tepatnya di pagi hari ini. Ya, kebetulan tadi kita sudah melaksanakan untuk membantu kegiatan warga yang terdampak pasca banjir bandang yang ada di Kecamatan Tugu Selatan mulai dari jam 7. Kita di sini diperintahkan dari Komando Atas Korem 061 turun ke jajaran bawah Batalion Yonif 315 Garuda sebanyak kurang lebih 100 orang disiap-siagakan untuk membantu kesulitan warga, untuk membantu warga yang terdampak oleh banjir, untuk mengangkat seperti rumah yang terdampak, mengangkat barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi, dan genteng-genteng dan berangkal-berangkal dan sisa-sisa puing lumpur yang ada terdampak oleh banjir. Oke, baik. Mas Joni, ini kalau kita boleh tahu dari tadi udah bantu-bantu apa aja nih Mas di wilayah Desa Tugu Selatan ini?
Kita dari tadi sudah melaksanakan kegiatan seperti membersihkan rumah-rumah warga. Ya, sudah sebanyak kurang lebih 10 rumah warga yang ada di titik kami. Dan seperti yang sudah kita bantu, puing-puing genteng, pakaian, ataupun barang-barang yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi oleh masyarakat yang terdampak oleh banjir, kita bantu untuk membersihkan dari dalam rumah, untuk dibuang ke tempat sampah. Ya, ada kesulitan nggak sih Mas tadi pada saat membantu warga untuk membersihkan sisa-sisa dari banjir atau imbas banjir ini, ada kesulitan nggak Mas tadi? Untuk kesulitan mungkin tidak ada karena kami sudah juga langsung disiap-siagakan untuk bawa perlengkapan-perlengkapan untuk menolong pasca bencana seperti cangkul, golok, dan peralatan lain untuk membantu yang keadaan yang ada di sini. Mungkin untuk kesulitannya belum ada. Oke. Untuk pembersihannya ini apakah di wilayah ini saja di Desa Tugu Selatan atau memang sudah diperbantukan ke wilayah-wilayah lain ini Mas? Kebetulan kami dibagi-bagi titiknya karena kami ada di sini kurang lebih 100 personil dan ada di titik seperti ini RT 123 semua sudah dibagi untuk dari anggota Yonif, dibantu dengan pasukan yang lain seperti Polri, Brimob, sudah ada juga yang siap siaga di sini untuk membantu kesulitan warga pasca banjir bandang yang ada di sini. Lalu untuk apa saja yang dibutuhkan nih Mas, alat-alat yang memang digunakan ini memang sudah disiapkan dari pihak Satuan Yonif 315 Garuda atau memang gotong royong dari para warga yang ada di sini saja? Untuk alat-alat dari anggota Yonif sudah dibawa tadi seperti cangkul, golok, dan skop, dan peralatan lainnya dibantu oleh warga, peralatan warga yang udah ada di sini. Jadi kami juga terbantu dan kami dapat menyelesaikan puing-puing dengan cepat. Oke Mas, ini nanti ke depannya akan ada anggota dari TNI yang datang lagi kah mungkin untuk meninjau situasi terdampak banjir di Bogor, di Kabupaten Bogor ini, atau seperti apa nantinya ini? Akan adakah tokoh yang hadir dari pihak TNI? Yang pastinya pasti kita akan disiap-siagakan sampai pasca banjir ini dan kesulitan-kesulitan rakyat yang ada di sini sampai selesai. Kalau untuk pimpinan kita semua sudah ada merapat ke sini untuk melihat kesulitan rakyat yang ada di sini pasca banjir bandang. Oke baik, terima kasih Mas Joni. Selamat bekerja kembali, mungkin membantu-bantu para warga. Ya, saudara, itu dia memang para anggota dari Yonif 315 Garuda TNI ini sedang membantu begitu ya para warga untuk kemudian membersihkan sisa puing-puing akibat atau imbas dari banjir bandang yang terjadi sejak kemarin begitu ya. Ini kalau misalkan kita tarik kembali, memang statusnya per malam tadi ini sudah turun di siaga 3 dan saat ini memang sudah tidak ada air yang menggenang di wilayah ini. Hanya saja memang para warga ini masih membantu, maksud saya para warga ini masih dibantu oleh anggota dari Yonif 315 Garuda untuk membersihkan sisa-sisa banjir yang masih ada di depan rumah atau bahkan masih ada di dalam rumah mereka. Seperti ada bambu di sini, ada juga pipa, ada sepatu-sepatu yang berserakan, ember, dan juga ini pihak dari TNI sedang menyedot lumpur begitu ya dengan bantuan besi untuk menarik lumpur yang memang masih ada menggenangi di wilayah sekitaran rumah para warga di kampung pensiunan Desa Tugu Selatan.
mari kita tunggu akan seperti apa kelangsungan bersih-bersih di sini, karena memang tadi kami juga sempat berbincang di depan dengan beberapa anggota dari TNI juga, bahwa memang juga sudah diperbantukan anggota kepolisian yang akan turut hadir dan membantu juga kegiatan bersih-bersih imbas banjir. Mario. Ya, terima kasih Jian Jufri dan juga juru kamera Yan Faris atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas. Dan saat ini saya akan ajak Anda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menggelar sidang perdana pra-peradilan untuk 2 gugatan yang diajukan. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV.
Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV.